Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai bab memimpin tim dan mengelola komunikasi. Perkenalkan nama anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Dewi Ayu Wulandari dengan NPM 134. Saya Yoga Febriantoro dengan NPM 130. Saya Raihan Wirawicaksana, NPM 135. Saya Henok Setio, NPM 142. Saya Amanda Dio Yuwulancaya, NPM 143. Saya Noval Maulana Waluyo, NPM 155. Saya Muhammad Frizal Algamar, NPM 164. Saya Lista Aquilina, NPM 299. Mengelola komunikasi. Apakah Anda membangun jaringan pribadi? Jaringan sosial dapat membantu manajer baru dalam pekerjaannya. Membangun jaringan pribadi merupakan keahlian penting bagi manajer karena memungkinkan mereka menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih lancar dan cepat daripada jika mereka terisolasi. Membangun jaringan dengan dukungan sosial kerja dan karir yang memudahkan keuntungan bersama. Next. Komunikasi merupakan pekerjaan manajer. Para manajer mengumpulkan informasi penting baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kemudian menyalurkan informasi yang sesuai kepada orang lain yang memerlukannya. Komunikasi yang dilakukan oleh manajer diarahkan oleh tujuan yang berarti bahwa komunikasi itu mengarahkan perhatian sama orang kepada fisik, nilai-nilai, dan tujuan yang dikehendaki oleh tim atau organisasi serta mempengaruhi orang lain untuk bertindak sehingga mencapai tujuan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, biasanya dengan tujuan anomeri, motivasi, atau mempengaruhi perilaku. Proses komunikasi, dua unsur penting di setiap situasi komunikasi adalah pengiriman dan penerima. Pengirim adalah siapapun yang ingin mengemukakan ide atau konsep kepada orang lain, mencari informasi, maupun mengungkapkan pikiran atau emosi. Penerima adalah siapapun yang mengungkapkan pikiran atau emosi. Penerima adalah orang yang menjadi tujuan untuk informasi. Berkomunikasi dengan orang lain. Kita semua mengetahui sulitnya berkomunikasi dengan seseorang yang bahasanya berbeda dengan kita. Dan para manajer dewasa ini sering mencoba berkomunikasi dengan orang yang bahasanya berbeda dengan bahasa yang mereka gunakan. Next. Berikut beberapa panduan yang dapat membantu ketika berbicara dan menyimak dengan lebih efektif. Yang pertama, buatlah pesan Anda sederhana. Yang kedua, pilihlah kata-kata Anda dengan seksama. Yang ketiga, perhatikan pesan non-verbal Anda dengan seksama. Yang keempat, bicaralah dengan pelan dan berhati-hati. Yang kelima, gunakanlah jeda saat berbicara. Yang keenam, lawan godaan untuk berteriak. Yang ketujuh, perhatikan raut muka dan bahasa tubuh. Namun ingat bahwa makna kedua tanda-tanda itu berbeda di setiap budaya. Yang kedelapan, sering-seringlah menguji pemahaman dan mintalah umpan balik. Next. Saluran komunikasi. Para manajer dapat memilih banyak saluran untuk berkomunikasi dengan manajer lain atau dengan pegawai. Kapasitas saluran informasi dipengaruhi oleh 3 karakteristik, yaitu yang pertama, kemampuan menangani banyak tanda dalam satu waktu. Yang kedua, kemampuan menyediakan umpan balik 2 arah dengan cepat. Yang ketiga, kemampuan menentukan fokus pribadi untuk komunikasi yang dilakukan. Berkomunikasi untuk membujuk dan memengaruhi orang lain.
Komunikasi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membujuk dan memengaruhi orang lain. Meski keahlian komunikasi selalu penting bagi manajer, kemampuan membujuk dan memengaruhi orang lain semakin penting di masa ini. Untuk membujuk dan memengaruhi, manajer harus sering dan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Namun, sebagian orang mempunyai pengalaman komunikasi interpersonal yang tidak mengenakan sehingga mereka cenderung menghindari situasi ketika komunikasi diperlukan. Next. Perbedaan gender dalam komunikasi. Ras, kelas, kelompok etnis, dan gender semuanya merupakan faktor-faktor yang memengaruhi cara orang berkomunikasi. Manajer harus bekerja keras untuk menghapus pandangan kolot tentang gaya komunikasi seseorang agar pandangan ini tidak menghambat pemahaman atau banyak memengaruhi keputusan personel seperti mengangkat atau mempromosikan pegawai. Satu perbedaan yang banyak dihadapi oleh manajer berkaitan dengan gender. Bagi kebanyakan perempuan, meskipun tidak semua, berbicara berarti percakapan dan bahasa utama hubungan, cara untuk memulai hubungan dan menegosiasikan hubungan. Perempuan 30% hingga 40% dari waktu mereka digunakan untuk menyimak, yang menimbulkan banyak kekeliruan dalam komunikasi. Next. Komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh mereka salah satu aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pesan yang lebih banyak dikirim lewat tindakan dan perilaku manusia daripada lewat kata-kata. Komunikasi nonverbal kebanyakan terjadi secara tatap muka. Seorang peneliti menemukan 3 sumber tanda-tanda komunikasi tatap muka, yaitu sumber verbal, yaitu kata-kata yang benar-benar diucapkan. Vokal, yang meliputi tinggi rendah, nada, dan timbre suara seseorang. Dan raut muka. Menurut penelitian ini, kekuatan relatif masing-masing faktor dalam menafsirkan pesan adalah sebagai berikut. Dampak verbal sebesar 7%, dampak vokal sebesar 38%, dan dampak raut muka sebesar 55%. Next. Menyimak. Salah satu hal terpenting dalam komunikasi manajer adalah menyimak pegawai maupun konsumen. Kebanyakan manajer kini menyadari pentingnya aliran informasi dari bawah ke atas dan mereka sebaiknya menyimak lebih baik. Beberapa organisasi menggunakan teknik-teknik inovatif untuk mengetahui apa yang ada di benak pegawai dan konsumen. Komunikasi organisasi. Para manajer bertanggung jawab menyediakan dan merawat saluran komunikasi formal di ketiga arah, ke bawah, ke atas, dan horizontal. Para manajer juga menggunakan saluran informal yang berarti mereka keluar dari kantor mereka untuk berbaur dengan pegawai. Next. Next. Saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal adalah saluran komunikasi yang berjalan pada rantai komando atau tanggung jawab tugas yang diberikan organisasi. Komunikasi ke bawah dan ke atas merupakan bentuk utama komunikasi yang digunakan di perusahaan tradisional yang diorganisasikan secara vertikal. Namun banyak organisasi dewasa belakangan ini menekankan komunikasi horizontal, dengan semua orang senantiasa berbagi informasi antar departemen dan tingkat. Komunikasi ke bawah. Aliran komunikasi formal paling akrab dan jelas adalah sebutan untuk pesan dan informasi yang dikirimkan dari manajemen puncak kepada bawahan ke arah bawah. Jenis komunikasi ini bisa dalam bentuk surat, memo, atau arahan verbal. Komunikasi ke bawah biasanya mencakup 5 topik berikut. Yang pertama, implementasi tujuan dan strategi. Mengomunikasikan strategi dan tujuan baru memberikan informasi tentang target khusus dan perilaku yang diharapkan. Ini memberikan arahan bagi tingkat organisasi yang lebih bawah. Yang kedua, instruksi dan dasar pekerjaan. Kedua arahan ini menunjukkan cara untuk mengerjakan tugas tertentu
dan bagaimana tugas tersebut terkait dengan kegiatan lain di organisasi. 3. Prosedur dan praktik. Kedua pesan ini mendefinisikan kebijakan, peraturan, manfaat, dan pengaturan struktur. 4. Umpan balik kinerja. Pesan ini menilai sebaik apa para individu dan departemen dalam mengerjakan tugas mereka. 5. Indoktrinasi. Pesan ini dirancang untuk memotivasi pegawai dalam mengadopsi misi dan nilai budaya perusahaan dan untuk berpartisipasi di seremoni istimewa seperti piknik. Next. Komunikasi ke atas meliputi pesan-pesan yang mengalir dari tingkat hierarki organisasi yang lebih bawah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap pemimpin harus memungkinkan informasi mengalir ke atas agar memiliki pemahaman yang benar tentang operasi bisnis. Komunikasi ke atas internal biasanya mencakup survei, umpan balik, formulir, dan laporan yang disampaikan karyawan kepada manajer atau pemimpin tim mereka. 5 jenis komunikasi ke atas adalah yang pertama, masalah dan pengecualian. Pesan-pesan ini bertujuan menggambarkan persoalan serius maupun pengecualian dalam kinerja rutin agar para manajer senior menyadari berbagai kesulitan yang ada. 2. Saran perbaikan. Pesan ini adalah ide-ide untuk memperbaiki prosedur-prosedur terkait tugas untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. 3. Laporan kinerja. Pesan ini meliputi laporan periodik yang menginformasikan kinerja para individu dan departemen kepada para manajer. 4. Keluhan dan perselisihan. Kedua pesan ini meliputi keluhan pegawai dan konflik-konflik yang perlu diketahui oleh hierarki agar dapat didengar dan dimungkinkan untuk diselesaikan. 5. Informasi keuangan dan akuntansi. Pesan-pesan ini berhubungan dengan biaya, piutang, volume penjualan, perkiraan laba, laba investasi, dan masalah-masalah lain yang menjadi kepentingan manajer senior. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah pertukaran pesan secara lateral antara sesama pegawai. Komunikasi ini dapat terjadi secara lintas departemen. Komunikasi horizontal bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Komunikasi horizontal dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pemecahan masalah di dalam departemen. Komunikasi dilakukan oleh para anggota departemen yang sama dan menyangkut penyelesaian tugas. 2. Komunikasi antar departemen. Komunikasi antar departemen memfasilitasi penyelesaian proyek-proyek atau tugas-tugas gabungan. 3. Inisiatif perubahan dan perbaikan. Komunikasi ini bertujuan untuk membagikan informasi kepada berbagai tim dan departemen yang dapat membantu organisasi berubah, berkembang, dan mengalami peningkatan. Next. Saluran komunikasi tim. Komunikasi dalam tim adalah salah satu jenis khusus komunikasi horizontal. Struktur komunikasi tim mempengaruhi kinerja maupun kepuasan pegawai. Beberapa penelitian tentang komunikasi tim berfokus pada 2 karakteristik, yaitu tingkat sentralisasi komunikasi tim dan karakter tugas tim. Dalam jaringan tersentralisasi, para anggota tim harus berkomunikasi melalui seorang individu untuk memecahkan masalah atau mengambil keputusan. Sebaliknya, para jaringan terdesentralisasi pada individu bebas berkomunikasi dengan sesama anggota tim. Saluran komunikasi pribadi. Berada di luar saluran berkewenangan formal, saluran ini berdampingan dengan saluran-saluran formal, tetapi dapat melewatkan tingkatan hierarki dan memotong rantai komando vertikal guna menghubungkan hampir semua orang di organisasi. 3 jenis saluran komunikasi pribadi yang penting adalah jaringan pribadi, selentingan, dan komunikasi tertulis. Next. Membangun jaringan komunikasi pribadi berarti diperoleh dan dihubunginya hubungan pribadi yang menembus batas-batas departemen, hierarki, dan bahkan organisasi. Berikut adalah sejumlah saran dari seorang ahli membangun jaringan komunikasi.
Yang pertama, bangunlah jaringan sebelum Anda memerlukannya. Para manajer cerdas tidak menunggu membangun jaringan sampai mereka memerlukannya, karena saat membutuhkannya mereka sudah terlambat. 2. Jangan pernah makan siang. Orang-orang yang menonjol dalam membangun jaringan berupaya agar senantiasa terlihat dan berhubungan dengan sebanyak mungkin orang. 3. Buatlah solusi menang-menang. Membangun jaringan dengan sukses bukan persoalan apa yang Anda inginkan, melainkan tentang memastikan orang lain di jaringan mendapatkan apa yang mereka inginkan. 4. Fokuslah terhadap keberagaman. Makin luas daftar kontak Anda, makin luas tentang pengaruh Anda. Bangun hubungan dengan sebanyak mungkin orang dari berbagai bidang minat. Next. Selanjutnya, selentingan. Gosip biasanya menyebar melalui selentingan atau grapevine, yaitu jaringan komunikasi informasi dari orang ke orang yang tidak dikenal sanksi oleh organisasi. Selentingan menautkan para pegawai ke semua arah, mulai dari CEO hingga manajemen media, staf pembantu, dan pegawai lini. Selentingan akan selalu ada di organisasi, namun dapat menjadi kekuatan yang dominan bila saluran-saluran formal ditutup. Para pegawai menggunakan rumor dan selentingan untuk mengisi celah informasi dan memperjelas keputusan manajemen. Next. Komunikasi tertulis. Para manajer yang tidak mampu berkomunikasi dengan tulisan akan membatasi peluang mereka untuk maju. Para manajer dapat meningkatkan keahlian menulis mereka dengan mengikuti saran-saran berikut. Yaitu yang pertama, hormati pembaca. Jangan menyia-nyiakan waktu pembaca dengan memo yang panjang dan melantur yang harus dibaca beberapa kali untuk memahaminya. Lalu yang kedua, ketahui poin yang ingin langsung dibahas. Untuk menulis dengan efektif, ketahui pikiran utama Anda dan tulislah untuk mendukungnya. Lalu yang ketiga, miliki opini kedua. Jangan segan untuk menerima saran seseorang yang dianggap pandai menulis bila tulisan yang dibuat sangat penting. Lalu yang keempat, menulis dengan jelas, bukan mengesankan. Jangan menggunakan bahasa yang dibuat-buat dan hambar kata. Tujuan tulisan yang baik untuk bisnis adalah agar dipahami sedari pertama. Next. Lalu inovasi dalam komunikasi organisasi. Organisasi dengan tingkat efektivitas komunikasi yang tinggi membangun strategi-strategi untuk mendorong dialog, mengelola krisis komunikasi, menggunakan umpan balik untuk membina pegawai, dan menciptakan iklim kepercayaan dan keterbukaan. Next. Dialog. Proses komunikasi kelompok yang di dalamnya orang-orang menciptakan aliran makna yang memungkinkan mereka saling memahami dan berbagi sudut pandang. Dialog tidak pernah bersifat dangkal, melainkan pemahaman bersama di mana para pelakunya berusaha lebih saling memahami. Untuk membangun dan menjaga hubungan yang kuat, para manajer harus mengembangkan kemampuan berdialog. Next. Selanjutnya, komunikasi krisis. Organisasi-organisasi menghadapi banyak krisis kecil ataupun tindakan-tindakan jahat yang disengaja. Makin lambat respon, makin cepat krisis tumbuh yang disulut oleh misinformasi, rumor, dan rasa takut. Para manajer dapat mengembangkan 4 keahlian utama dalam mengomunikasikan krisis, yaitu yang pertama, jagalah fokus. Komunikator krisis yang baik tidak membiarkan diri mereka kewalahan dengan situasi yang ada. Lalu yang kedua, tetap terlihat. Tugas manajer adalah keluar meyakinkan para pegawai, serta merespon kepentingan publik pada saat terjadi krisis. Lalu yang ketiga, ungkapkan kebenaran. Manajer mengumpulkan sebanyak mungkin informasi, melakukan yang terbaik untuk mengetahui fakta, dan mengungkap kebenaran kepada pegawai dan publik. Lalu yang keempat, komunikasikan visi masa depan. Orang-orang perlu merasa bahwa mereka memiliki sesuatu untuk mereka usahakan dan harapkan. Next. Iklim kepercayaan dan keterbukaan. Komunikasi dan dialog secara terbuka dapat mendorong orang-orang untuk saling berkomunikasi dengan jujur. Para bawahan akan merasa leluasa dalam mengungkapkan pesan-pesan negatif
maupun positif tanpa mengkhawatirkan hukuman. Upaya-upaya para pegawai untuk mengembangkan keahlian interpersonal juga dapat memupuk keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, memimpin sebuah tim. Pengertian tim. Tim adalah unit dari 2 atau lebih orang yang berinteraksi dan mengkoordinasikan kerja mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tim memiliki 3 komponen. Yang pertama, diperlukan 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, orang-orang dalam sebuah tim akan melakukan interaksi secara rutin. Ketiga, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kerja, baik itu merancang alat penghitung yang dapat digenggam, membangun sebuah mesin, atau mengerjakan proyek kelas. Dilema tim. Ada 3 alasan utama mengapa tim memberikan dilema pada sebagian orang. Yang pertama, kita harus mengesampingkan kemandirian kita. Ketika seseorang menjadi bagian dari sebuah tim, kesuksesannya bergantung pada kesuksesan tim. Karenanya, ia akan bergantung pada seberapa baik kinerja orang lain, tidak hanya bergantung pada inisiatif dan tindakannya sendiri. Yang kedua, kita harus berhadapan dengan pembonceng. Sebuah tim terkadang terdiri atas orang-orang yang memiliki etika kinerja berbeda. Istilah pembonceng atau free rider adalah anggota tim yang mendapatkan keuntungan dari keanggotaannya dalam sebuah tim tetapi tidak secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi dalam tim. Yang ketiga, tim terkadang menjadi kehilangan fungsi. Beberapa perusahaan memperoleh kesuksesan besar lewat kerja tim, tetapi ada juga banyak contoh tim di organisasi-organisasi telah gagal total dalam memimpin sebuah tim. Ada 5 disfungsi dalam tim. Yang pertama, kurangnya kepercayaan. Yang kedua, ketakutan akan konflik. Yang ketiga, kurangnya komitmen. Yang keempat, penghindaran akuntabilitas. Dan yang kelima, kurangnya perhatian pada hasil. Membuat tim menjadi efektif. Ada tiga unsur untuk keefektifan sebuah tim kerja, yaitu keluaran produktif, berhubungan dengan kualitas dan kuantitas dari keluaran tugas seperti yang ditentukan oleh tujuan-tujuan tim. Yang kedua, kepuasan diri. Kepuasan berhubungan dengan kemampuan tim untuk membutuhi kebutuhan pribadi dari anggota-anggotanya dan pada akhirnya dapat menjaga keanggotaan dan komitmen mereka. Yang ketiga, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar. Mengacu pada kemampuan tim untuk membawa pengetahuan dan keterampilan yang lebih besar ke tugas-tugas yang dikerjakan tim tersebut, serta meningkatkan potensi organisasi untuk merespon ancaman atau peluang baru di lingkungan. Kepemimpinan tim yang efektif. Ada 3 cara spesifik yang dapat digunakan pemimpin untuk berkontribusi pada kesuksesan tim. Yang pertama, mengerahkan anggota-anggota untuk mencapai suatu tujuan. Sudah menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk menyampaikan tujuan dan arahan yang jelas, serta bersifat memaksa, yang merupakan salah satu unsur kunci dari sebuah tim yang baik. Yang kedua, berbagi kekuasaan. Pemimpin tim yang baik menggenggam konsep kerja tim dalam setiap perbuatannya serta kata-katanya. Itu artinya, pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa anggota-anggota yang lain akan membuat keputusan yang baik, bahkan jika keputusan-keputusan yang dibuat anggota tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh sang pemimpin untuk dipilih. Yang ketiga, mengakui ketidaktahuan. Pemimpin tim yang baik tidak akan takut mengakui ketidaktahuannya dan meminta pertolongan. Hal ini disebut juga model fallibility, yang memberitahukan orang-orang bahwa pengetahuan yang kurang, permasalahan, pertimbangan, dan kesalahan dapat didiskusikan secara terbuka tanpa takut terlihat tidak kompeten. Jenis-jenis tim. Jenis-jenis tim dibagi menjadi 2, yaitu tim formal dan tim yang diarahkan sendiri. Tim formal juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tim vertikal. Tim vertikal terdiri atas manajer dan bawahannya dalam rantai perintah formal.
Vertical team juga seringkali disebut sebagai tim fungsional atau tim perintah. Tim horizontal terdiri atas pegawai-pegawai dari tingkat hierarki, tetapi berada di area keahlian yang berbeda. Anggota tim horizontal diambil dari beberapa bagian, khususnya tim yang mungkin akan dibubarkan setelah tugas tersebut selesai. Yang kedua, tim yang diarahkan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu tim penyelesaian masalah yang biasanya terdiri atas 15 hingga 12 pegawai per jam yang berasal dari departemen yang sama secara sukarela bertemu untuk melakukan diskusi mengenai cara-cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua, tim yang diarahkan sendiri. Biasanya terdiri atas 5 hingga 20 orang pekerja yang memiliki bermacam-macam keterampilan yang menggilirkan tugasnya untuk memproduksi keseluruhan produk atau layanan atau setidaknya satu aspek atau posisi dari suatu produk atau layanan. Pengerahan tim yang inovatif terdiri atas dua, yaitu tim virtual dan tim global. Tim virtual terdiri atas anggota-anggota yang terpisah secara geografi atau organisasi dan berhubungan melalui teknologi informasi dan telekomunikasi yang maju. Salah satu kelebihan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk secara cepat membentuk kelompok orang-orang yang paling cocok untuk menjalankan proyek yang rumit, menyelesaikan masalah tertentu, atau memanfaatkan peluang strategis tertentu. Yang kedua, tim global. Tim global merupakan tim kerja lintas batas yang terdiri atas anggota-anggota dari bangsa yang berbeda dan memiliki aktivitas yang mencakup banyak negara. Beberapa tim global terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari negara atau budaya yang berbeda dan perlu melakukan pertemuan tatap muka. Jika sebagian tim virtual adalah tim yang anggota-anggotanya berada di tempat terpisah di seluruh dunia yang melakukan pekerjaannya secara elektronik, tim global memberikan banyak tantangan bagi pimpinan tim yang harus menjembatani perbedaan waktu, jarak, dan budaya. Organisasi yang menggunakan tim global akan menginvestasikan waktu dan sumber dayanya untuk memberikan pendidikan yang cukup pada para pegawainya. Karakteristik tim. Berikut ini merupakan karakteristik tim yang harus diperhatikan. Yang pertama ada ukuran, kedua keberagaman, dan yang ketiga ada peran anggota. Next. Ukuran. Sebuah tim harus berukuran cukup besar untuk menampung beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Memungkinkan anggota-anggotanya untuk mengungkapkan perasaan yang baik dan buruk, serta menyelesaikan permasalahan secara agresif. Namun, sebuah tim juga harus berukuran cukup kecil untuk memberikan kesan keintiman pada para anggotanya serta memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Next. Keberagaman. Sebuah tim membutuhkan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Kemungkinan besar tim yang bersifat heterogen akan lebih efektif daripada tim yang bersifat homogen. Next. Peran anggota. Di sini peran anggota sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama peran spesialis tugas dan yang kedua peran sosioemosional. Peran spesialis tugas adalah peran di mana seseorang menggunakan waktu dan energinya untuk membantu tim dalam menyelesaikan suatu tugas. Perilaku yang sering ditunjukkan diantaranya yaitu yang pertama menciptakan ide, kedua mencari informasi, ketiga meringkas, dan yang keempat menyemangati. Kemudian peran sosioemosional. Peran sosioemosional adalah peran di mana seseorang memberikan dukungan untuk kebutuhan emosi setiap anggota tim dan kesatuan sosial. Perilaku yang sering ditunjukkan adalah yang pertama mendorong, kedua menyelaraskan, ketiga mengurangi ketegangan, dan yang keempat melakukan kompromi. Next. Dalam proses tim sendiri ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu tahap-tahap perkembangan, kepaduan tim, dan norma-norma tim. Next. Tahap perkembangan tim ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada forming, yaitu tahap perkembangan tim yang dicirikan dengan dilaksanakannya orientasi dan perkelanaan. Yang kedua adalah storming, yaitu tahap perkembangan tim
di mana kepribadian dan peran setiap individu muncul dan diiringi dengan terjadinya konflik. Yang ketiga, norming, yaitu tahap perkembangan tim di mana konflik yang terjadi pada tahap storming dapat diselesaikan dan keselarasan tim dan kesatuan terjadi. Kemudian yang keempat ada performing. Performing adalah tahap perkembangan tim di mana para anggota berfokus pada pemecahan masalah dan pencapaian tugas yang diemban saat ini. Kemudian yang terakhir ada adjourning, yaitu tahap perkembangan di mana tahap perkembangan tim di mana para anggota bersiap untuk pembubaran tim. Next. Kepaduan tim. Kepaduan tim adalah sejauh mana para anggota tertarik pada timnya dan termotivasi untuk tetap berada dalam tim tersebut. Next. Kemudian faktor yang menentukan kepaduan tim. Yang pertama ada interaksi tim, kedua konsep tujuan bersama, ketiga ketertarikan pribadi pada tim, keempat adanya kompetisi, dan yang kelima kesuksesan tim dan evaluasi yang menyenangkan dan dilakukan pihak luar akan menambah kuatnya kepaduan. Kemudian konsekuensi kepaduan tim. Dalam kaitannya dengan produktivitas tim secara keseluruhan, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa tim dengan kepaduan yang tinggi memiliki potensi untuk lebih produktif, tetapi derajat produktivitasnya akan bergantung pada hubungan antara manajemen dengan tim yang bekerja. Next. Norma-norma tim. Norma tim atau tim norm adalah standar perilaku informal yang dianut oleh semua anggota tim dan dijadikan acuan dalam berperilaku. Berikut ini merupakan 4 cara perkembangan norma tim. Yang pertama, peristiwa penting dalam riwayat tim. Kemudian yang kedua, yaitu keunggulan. Keunggulannya yaitu teladan pada perilaku utama. Yang ketiga, bawaan dari pengalaman lainnya. Dan yang terakhir, pernyataan eksplisit dari pemimpin atau anggota. Mengelola konflik tim. Konflik adalah interaksi yang bersifat bermusuhan, di mana satu pihak berupaya menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Next. Menyeimbangkan konflik dan kerjasama, groupthink, kecenderungan orang-orang untuk terlalu berkomitmen pada kepaduan tim sehingga mereka malas mengungkapkan opini yang berlawanan. Next. Sebab-sebab konflik. Yang pertama, ada persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Yang kedua, mengejar tujuan yang berbeda. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Yang keempat, merasa tidak disertakan dalam interaksi komunikasi yang penting. Next. Gaya penanganan konflik. Gaya bersaing, mencerminkan ketegasan seseorang untuk memenangkan keinginannya dan dapat juga digunakan ketika tindakan cepat dan tegas menjadi persoalan penting atau tindakan yang tidak biasa. Kemudian gaya menghindar, tidak mencerminkan ketegasan ataupun kerjasama. Kemudian gaya berkompromi, mencerminkan jumlah yang cukup dari ketegasan dan kerjasama. Kemudian ada gaya mengakomodasi, mencerminkan derajat kerjasama yang tinggi yang akan sangat cocok ketika orang-orang menyadari bahwa diri mereka salah dan ketika mereka menjaga keselarasan yang penting. Dan yang terakhir, gaya berkolaborasi, mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Menyelesaikan konflik di departemen. Yang pertama, tujuan-tujuan superordinat adalah tujuan yang tidak dapat dicapai oleh salah satu pihak. Yang kedua, mediasi adalah proses penggunaan pihak ketiga untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Next. Negosiasi, yaitu strategi pengelolaan konflik di mana orang-orang terlibat dalam diskusi serah terima dan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Next. Negosiasi terdiri dari, yang pertama, negosiasi integratif. Pendekatan kolaboratif dalam melakukan negosiasi yang didasarkan pada asumsi yang memenangkan kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak ingin menciptakan solusi yang kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, negosiasi distributif. Pendekatan negosiasi yang kompetitif dari
dan bermusuhan, di mana masing-masing pihak berusaha keras untuk mendapatkan sebanyak mungkin semampunya dan biasanya mengorbankan pihak lain. Next. Mencapai solusi yang memenangkan kedua belah pihak. Yang pertama, memisahkan orang-orang dari permasalahan. Yang kedua, berfokus pada kepentingan, bukan tuntunan. Yang ketiga, menghasilkan banyak alternatif untuk keuntungan kedua belah pihak. Yang keempat, bersikeras bahwa hasil didasarkan pada standar objektif. Tindakan apa saja yang meningkatkan keefektifan tim kerja? Yang pertama, keperluan produktif. Yang kedua, kepuasan para anggota. Yang ketiga, kapasitas beradaptasi dan belajar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.